hakikinya, waktu hidupnya almarhum, waktu matinya juga almarhum secara makna hakikatnya. Itulah almarhumah, almarhum dunia dan akhirat tuh. Tapi kalau dia tak mengenal diri, walaupun dia hidup, al-mal'un tuh. Mati dia tak mengenal diri, al-mal'un juga tuh. Nih. Makanya orang yang mendapatkan rahmat Allah itu kan sembunyikan, tak boleh kita sebut-sebut kan? Nah, itu dia disembunyikan. Itu mah. Ya, tuh. Bapak Ibu walaupun tak pakai Arab, walaupun tak pandai baca kitab, tapi kitab nafsiyah itu Bapak Ibu udah mantap. Dari kitab nafsiyah inilah zahirnya kitab Insan Rabbani, Insan Khalifatullah itu dia. Jadi inilah nih yang mengomongin kitab tuh. Tuh. Ada bersobot dah tuh. Jadi Bapak Ibu ini dalam pandangan Allah itu dah waliullah tuh namanya. Dikasih Allah. Itu jadi rahmat. Jadi tidak wali Allah, kekasih Allah itu bukan hanya laki-laki saja. Bukan hanya yang mengasih ceramah pakai jenggot panjang-panjang. Enggak. Ya kayak ini ya. Ya, apakah dokter profesinya, apakah ibu rumah tangga, apakah polisi, apakah guru, apa mengasuh anak dia. Itulah wali-wali Allah itu. Nabi aja semuanya pedagang, pengembala domba dia, tapi nabi dia tuh. Bayangkan tuh. Jadi profesi itu di mata Allah itu tak menentukan ya. Itulah yang mengenal Tuhan. Itu yang wali Allah, itu yang kekasih Allah. Yang disembunyikan Allah rahasia dirinya. Jadi, matikan diri sebelum mati itu, mati di dalam hidup, matikan keakuan diri. Bahasa yang paling mudahnya, kalau dikatakan oleh pipi yang pita, akui aja lah Allah itu yang ada. Itulah tuh. Akui saja lah Allah itu yang ada, yang wujud. Akui lah Allah itu yang hidup. Awak tak pernah ada dah. Kalau kita tidak pernah ada, lalu siapa kita ini? Ini yang diri Allah. Kalau ini yang diri Allah, ya Allah yang ini. Boleh. Ini yang Ustaz selalu melatih Bapak Ibu. Lenyapkan alam. Kan begitu bahasanya. Ini bahasa tarikat nih. Lenyapkan sekalian alam dalam pandangan hati. Fanakan sekalian alam dalam pandangan hati. Tidak ada alam pada pandangan hati. Ketika itu tajala robahu. Barulah nampak Allah yang nyata pada segala yang ada nih. Hati itu. Makanya dengan rasul dari mambiaknya, rasul dibawa naik, rasul dibawa turun rasul yang dirasui. Aduh, orang dapat rasul, tapi rasul yang adu padonya tidak bisa merasui dah. Seperti rasul nama tuh. Itu memahaminya. Itulah jalan tuh. Jadi tidak ada kita mau ragu lagi hidup nih, mau kapan, datang terserah lah. Kena wala mati di dia nak ada. Orang yang takut mati itu kenapa tuh Pak Jol? Kenanya masih merasa hidup ini makanya takut mati. Jadi orang merasa hidup takut mati. Kalau tidak ada yang merasa hidup, lena mati itu. Jadi sebelum datang Israel awal mati rumah. Karena memang dari awal tidak pernah hidup, tidak pernah mati. Kalau pun hidup kena kudratnya, mati pun iradatnya. Berarti ya diri Tuhan sebenarnya itu. Nah, kenapa kamu takut padahal dirimu tidak ada? Kan diri kamu itu kan diri aku. Aku itu diri kamu. Jadi itu maknanya tuh. Min ibadi juz'an. Wajah alulahu min ibadi juz'an. Dirimu itu bagian diri aku. Itu bahasa-bahasa duduknya di tarekat. Diri kita ini bagian diri Tuhan. Kalau bagian itu kan tiada lagi diri Tuhan sendiri. Perbedaannya, Pak Jul pergi ke sungai itu. Kalau ada sungai sini Pak Jul. Sungai ambil gayung tu kan. Ambil air gayu sungai itu. Bawa pulang. Sama enggak Pak Jul air yang di gayung yang Pak Jul ambil itu dengan air yang ada di sungai tadi itu? Sama. Kalau membedakan apanya? Yang ini? Wadahnya. Namun hakikatnya sama kan bahagian nih Yang di gayung itu bahagian dari mana? Dari sungai itu juga ada kalau dibawa secara syariatnya, apanya kadarnya saja yang berbedanya. Itu kadarnya tidak tinggal, aku kadarnya segayung ya. Walaupun segayung kadarnya, tapi kan bahagian dari betul juga. Itu tuh.
Ada yang jadi tumbuh-tumbuhannya, ada yang jadi hewannya, ada yang jadi ikonnya. Walaupun keadaannya berbeda-beda, dia bagian dari diri yang satu juga. Diri yang satu siapa? Allah tuh. Jadi inilah diri Tuhan itu. Makanya kita jadi rahmat kalau kita ada mengenal tuh. Pasti jadi rahmat, orang makrifat tuh udah jadi rahmat dia. Nampak adabnya tuh. Kalau bahasa Minna, lain nampak terhati itu. Tuh. Terhati lah itu. Nah, terhati, enggak tertib dong. Nampak santun itu, sopan santun, enggak sopan sopian. Elok perangnya itu tuh. Itu udah pasti udah jadi Tuhan tuh. Jalan yang keempat. Yang keempat lah. Yang mudah keempat. Apa beda mematikan diri dengan mempanahkan diri? Kalau mempanahkan ini, kita menilik-nilik terus ke dalam. Ini yang disebut namanya dengan tarki. Tarki wa tanazul wa tarki. Kita lihat cara mempanahkan diri. Ini kan kenapa dia bahasa mempanahkan setelah dia mau belajar siapa dirinya. Tapi kalau dia belum belajar, tetap dirinya itu ada. Dirinya ada, cuma ada. Diri insan tadi kan. Tubuh. Apa lagi Pak Jal? Hati. Apa lagi? Ruh. Apa lagi? Sir. Sir sama dengan zat. Ini kita melakukan namanya tarki. Tarki itu tuh Pak Jol, yang katakan tarki. Memandang dari bawah ke atas. Menilik terus ke dalam dirinya. Sampai bersobok yang sebenar-benarnya diri itu. Lihat. Fana. Apa arti fana, Bu? Lenyap. Lenyapkan. Berarti dengan rasul juga ambil lihat rasul rohani lenyapkan. Itu yang tarki itu. Lakukan ini. Fanakan tubuh ke dalam hati. Fanakan tubuh ke dalam hati. Atau hancurkan tubuhmu, maka nyatalah hatimu. Boleh. Jadi mana bahasa yang paling mudah bagi Bapak Ibu? Apakah itu? Ya. Lenyapkan tubuh ke dalam hati, nampak hati yang berbuat. Hancurkan tubuhmu kepada hatimu, maka nampaklah hati ini yang berbuat. Kalau bahasanya Ibu Liza, yang zahir menunjukkan yang batin, Ustaz. Bergeraknya batang tubuh ini sebenarnya nyatanya bergeraknya hati itu. Ya. Spidol. Tangan. Bergeraknya yang zahir ini menunjukkan geraknya yang batin. Tangan ini, yang zahir ini menunjukkan yang batin. Ini hati itu. Jadi cara melatihnya, pandangan zahir yang nampak mengambil yang mana kita? Pandangan zahir yang nampak mengambil yang mana? Tangan yang mengambil. Pandangan batin yang mengambil yang mana sebenarnya? Yang mengambil tuh? Ini hati. Jadi hati ini yang mengambil. Ketika hati ini yang mengambil, zahirnya nampak tangan. Atau dia tuh. Kan dia yang mengambil, siapa yang menyuruh tangan itu tuh? Kan hati yang menyuruh nih. Jadi pandangan zahirnya nampak tangannya yang mengambil. Tilik ke dalamnya, siapa yang menyuruh tangan itu yang mengambil? Hati. Kalau tangan ini ya yang menyuruh itu adalah hati, berarti hati inilah sebenarnya yang meminta tuh, bukan tangan. Kok pesuruh aslinya, Mak? Kok pesuruhnya aja nih, ini hati. Itu maksudnya. Jadi fanakan tanganmu, fanakan perbuatan kamu, ya, dalam pandangan hatimu, maka nampaklah yang berbuat itu semata-mata hati ini. Itu pertama. Yang kedua, pandang pula hati kita itu taubahnya sama seperti tubuh nih. Anggap pandang pula hati kita ini taubahnya seumpama tubuh. Fanakan pula hatimu. Lenyapkanlah perbuatan hatimu itu.
maka nampaklah senyata-nyatanya itu adalah perbuatan ruh. Nah, secara zahir kan tadi tangan bergerak itu kan hati yang menyuruh tuh. Sekarang pandang pula hati ini taubatnya sama seperti tangan nih. Ya, afanakan pula hatimu tuh, maka nyatalah ruh. Kalau tidak ada haru, tidak bisa dia menyuruhnya. Songgok bangkainya itu. Ya, songgok bangkai. Ini yang memerintahkannya. Ini ruh nih. Jadi pandangan mata hati nampak ruh itu. Pandang zohir nampak tangan. Pandangan hati nampak hatinya ruh. Rohani. Pandangan mata hati nampak ruh itu yang berbuat, yang mengambil. Pandang pula ruh ini taubatnya sama seperti tubuh. Fanakan pula lah ruh itu ke dalam sir. Maka nampaklah sir itu yang berbuat. Siapa sir itu? Yang zat itu yang sir. Ini yang disebut namanya dengan tarki. Jadi kita patrikan dia ke dalam. Nah, patrikan. Patrikan itu apa artinya itu kita? Atau ditanam, dihunjam, dijazam. Wah. Nah, ditusuk aku. Tusuk ke dalam. Dipatrikan, coba dipatrikan. Nah, lihat. Pita yang mempatrikannya. Patrikan itulah bule itu pita. Bule bisa diguliangkan mah. Bicara bisa dilayangkan. Ya kan? Apa yang diperbuat tubuh secara zahir dan batin, maka nyatalah perbuatan siapa? Ini yang zat nih. Ini, mempatrikannya, ada ke sini dia perginya. Jangan ke hati lagi. Kalau hati masih ada juga ada lagi. Mempatrikan tuh yang sebenar-benar berbuat, yang sebenar-benar menyuruh, yang sebenar-benar berkehendak, hanya zat ini yang terakhir. Inilah yang disebut namanya kesempurnaan pandang. Kesempurnaannya. Nah, ini namanya apa? Kalau ini kesempurnaan pandang. Kesempurnaan pandang. Kalau ini apa namanya Pak Joel? Bukan. Mainnya main pandang-pandangnya ya. Kalau kedip-kedip aku suruh pipi. Kalau zat kesempurnaan pandang itu zat. Nah, zat itu kesempurnaan pandang waktu memang Tuhan tuh yang nampak ya buat. Nah, itu adalah mauju ilallah. Kalau ruh ini namanya sebenar pandang. Nah, sebenar-benar pandang ruh. Nah, kalau hati ini apa namanya? Ini namanya pandangan batin. Nah, pandang batin namanya. Kalau ini, cari lawannya aja, sinonimnya lah. Cepat aja. Ini pandangan zahir. Pandangan zahir nampak tubuh. Pandangan batin, batin. Sebenar pandang, baru kesempurnaan pandang, nampak zat Tuhan Tuhan. Ini tarki namanya nih. Tarki itu memandang dari tubuh kepada zat. Lakukan tanazul lagi dari atas ke bawah. Ya. Nyatalah perbuatan zat. Lihat, nyatalah perbuatan zat kepada ruh, maka nampak ruh yang berbuat. Nyatalah perbuatan ruh kepada hati, nampak hati yang berbuat. Nyatalah perbuatan hati pada tubuh, nampaklah tubuh itu yang berbuat. Namun hakikat apa yang diperbuat oleh tubuh, hati, ruh itu tiada lain adalah zat. Itulah timbal balik tu. Tanah ke hati itu lah turun naik tu mah. Itu tanazul wa tarki itu. Dari sisi mana aja lah kita memandang Allah juga di situ tuh. Dari awal nampak akhir, yang akhir nampak awal tuh ya itu ya. Allah tuh. Itu dah fanakan diri itu dah. Memang tidak ada lagi perbuatan kita. Ajazam kalah di situ tuh. Ya udah nyata Tuhan di situ tuh. Itu jalannya mempanakan. Yang terakhir. Yang terakhir. Supaya kita mudah memahaminya, ambil aja lah satu sifat tuh. Tidak payah-payah Bapak Ibu belajar sifat 20 lah. Ya, sifat 20 sama siapa lah Ibu-Ibu nih. Sifat 20 tuh kan. Untuk mudahnya. Untuk mudah bercepat. Tidak perlu Bapak Ibu belajar yang sifat-sifat itu.
Ambil aja satu di antara yang 20 tuh. Apa boleh dah? Ambil aja satu, Pak Jul. Satu. Yaitu sifat wujud ini yang disebut sifat nafsiyah. Itu yang diri Tuhan tuh. Wujud. Apa arti wujud tuh? Ada dulu. Kalau sudah ada, baru ada hayat di situ. Enggak mungkin ada hayat si sama, si basar kalau enggak ada dirinya. Dirinya dulu ada, baru ada yang lainnya. Wujud itulah. Cukuplah satu itu aja diambil dan masuk semuanya itu mah. Yang wujud tuh diri Tuhan tuh. Allah cuma yang ada. Kalau Allah cuma yang ada, dialah tuh segala-gala tuh. Bersifat apa-apalah dia tuh. Baru nampak jalal dengan jamalnya tuh. Kalau pembangi Prabowo si papanya nampak tuh. Tuh. Kalau Pak Ibu pengasih penyayang. Jamal dia satu tuh juga itu. Nur dengan nar itu mah. Ada nampak tuh, mah dia cuma yang ada. Berarti sejak mula adanya kita ini nggak pernah ada. Kenapa sejak mula adanya kita nggak pernah ada? Karena yang ada dengan sendiri siapa? Allah yang ada sejak mula adanya kita ini. Sejak mula adanya alam. Sejak mula adanya nur. Yang ada tuh Allah.